Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam video pemecahan masalah yang dihadapi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 MIPA dan IPS. Saya Entin Ratiningsih dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kali ini masalah yang dibahas adalah khusus dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang sulitnya penggunaan bahasa baku. Hal ini kita identifikasi masalahnya. Sebetulnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam satu semester sudah dijalani, dan pastinya selama satu semester itu berusaha untuk berbicara, menulis jauh lebih baik lagi, dikomentari, kemudian mereka menulis lagi. Hanya saja siswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam penulisan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Begitupun dengan berbicara. Sementara dalam pelajaran bahasa Indonesia ini banyak menuntut siswa untuk menulis atau memproduksi bahkan berbicara tentang sebuah teks. Nah, kalau diidentifikasi tentang akar permasalahannya, ternyata Kabupaten Bekasi memiliki bahasa ibu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam pembelajaran. Ada banyak bahasa ibu masuk dan digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Padahal bahasa itu bukanlah bahasa yang baku, karena kenyataannya bahasa ibu adalah bahasa daerah, dan bahasa Indonesia tetap adalah bahasa yang memiliki aturan, terutama menggunakan bahasa baku berarti harus sesuai dengan ejaan. Inilah yang jadi akar permasalahannya, karena bahasa ibu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang menjadi alternatif atau juga solusi pemecahan masalahnya? Yang pertama, setiap tugas berbicara atau menulis harus diberikan komentar. Selama ini sudah dilakukan seperti itu. Ketika menulis, dicoret, diperbaiki. Ketika berbicara, kemudian disampaikan apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian alternatif yang kedua, setelah mereka diberikan komentar, maka siswa memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Terutama di sini adalah untuk yang menulis, karena kalau secara lisan berarti dikomentarinya secara langsung. Kemudian yang ketiga, setiap kesalahan disepakati pengurangan nilainya. Salah satu contohnya misalkan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi, setiap satu kesalahan maka nilainya berkurang 1. Biasanya kalau disepakati seperti itu, siswa akan berusaha sepenuh hati untuk menulisnya dan menghindari penggunaan bahasa yang tidak baku. Dan yang terakhir, siswa dipersilakan untuk membuat konsep terlebih dahulu sebelum mereka mengumpulkan tugas berbicara atau juga tugas menulisnya. Alhasil, dari masalah-masalah yang dihadapi tadi, pemecahan masalah ini dikatakan berhasil. Hasilnya, yang pertama, siswa memiliki keinginan untuk menggunakan bahasa baku. Jadi mereka berusaha dengan maksimal agar mendapatkan nilai maksimal, maka menghindari penggunaan bahasa yang tidak baku. Kemudian yang kedua, siswa mulai membiasakan berbahasa baku. Ketika berhadapan dengan bahasa Indonesia, selalu anak atau siswa mengatakan bahwa iya, ini harus menggunakan bahasa baku. Berarti mulai tertanam di dalam diri anak itu. Dan yang terakhir, siswa terbiasa berbahasa baku. Nah, ini walaupun mungkin proses, tapi pelan tapi pasti mereka sudah mulai menggunakan bahasa baku walaupun belum 100%. Nah, terima kasih untuk video pemecahan masalah kali ini. Semoga kebiasaan baik itu terwujud, karena kebiasaan baik itu pastinya karena biasa. Ketika tidak dibiasakan, ketika tidak ada proses, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.